Lalu ada lagi tip lagi nih ya. Waqala ba'dul fudola, sebagian daripada ulama-ulama ahli fadilah, mereka mengatakan kepada kita, man aroda ayyan jua, barang siapa yang ingin selamat min adabil qabri, siksa kubur. Yang mana sih model siksa kubur? Kemarin udah sedikit salah satunya. Amal buruk Allah jadikan apa kemarin? Anjing yang akan selalu menerkam dia. Ada amal buruk dijadikan babi untuk selalu mengadab dia, mensiksa dia. Bayangin coba kita satu tempat sama anjing. Memacan gimana coba satu kandang kita. Nggak ada yang nolongin. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kata ulama, man arada ayyan jua min adzabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, falai ayulazima arba'atan, maka kita yang masih hidup ini dianjurkan lazimkan 4 perkara, wa yastaniba arba'atan, jauhkan 4 perkara. Ini tipnya dari ulama kalau pengen selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur. Sebab nanti ada lagi model model siksa kubur itu kayak apa lagi selain kemarin yang amal kita seperti itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Pak Arba'atu alati yulazimuha, 4 perkara yang harus kita sering lakukan. 1, fal mu'afadatu ala sholawat, jaga sholat 5 waktu. Yang pertama tipnya, kalau pengen selamat siksa kubur nih ya, awas nanti siksa kubur tuh yang kemarin tuh baru sebagian doang, belum, masih banyak lagi. Jaga sholat 5 waktu, itu aja. Urusan kita selain sholat terserah, kita mau ngapa-ngapain, mau kerja apa, mau ngapain, yang penting 5 waktu laksanakan. Sebab kalau sholatnya gimana, kalau sholatnya bolong-bolong, ya ini mah udah pasti bukan terkecuali, berarti ini mah udah pasti kena bagian siksa kubur itu mah. Nah, ini mah yang menjaga 5 waktu. Yang 5 waktu juga belum tentu selamat, apalagi kita yang bolong-bolong. Yang 5 waktu aja belum tentu, apalagi yang kita yang bolong-bolong. Terus 1, kata ulama, jaga sholat 5 waktu. Wasodaqah, sedekah. Ingat pondasinya pertama sholat 5 waktu, yang kedua sedekah. Ini sedekah. Minimnya sedekah itu senyuman lah, senyuman itu sedekah. Termasuk amal ibadah yang paling bukan rendah, kita bukan ngerendahinnya, maksudnya yang paling mudah lah. Menggeser apapun yang bahaya dalam jalanan, entah batu, entah beling, entah paku, itu luar biasa pahalanya. Jangan sangka itu nggak berpengaruh sama kematian kita. Itu akan berpengaruh nanti dalam kubur kita, bukan hanya kematian kita, alam kubur kita. Sedekah perbanyak. Itu kan dalam Sesaman itu jelaskan, salah satu yang memberi taksir pada kematian kita itu sedekah. Benar. Di sini jelaskan sedekah. Sedekah itu umum caranya, pokoknya yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian waqiratul Quran, baca Quran, bukan baca WA. Ya, awas nih baca Quran. Paling minim baca Quran nggak usah banyak-banyak dah. 1 hari sekaca udah lumayan itu juga. Apalagi 1 hari 1 juz mah, insyaallah. Iya, itu mah dulu mau ulama itu lomba-lomba baca Quran itu. Ada yang sehari itu atam 3 juz, 4 kali atam, 5 kali atam, 7 kali atam. Bayangin coba, dulu orang ulama tuh berlomba-lomba seperti itu. Kalau kita mah lomba-lomba main cepetan dapat berita di HP kita mah. Padahal sekarang zaman udah modern, Quran nggak usah dibawa, ya kan, ribet bawanya. Di HP kita aplikasinya banyak, tinggal download aja, baca Quran dari situ. Jangan sampai jauh kita dari Quran. Ingat, Quran itu tuntunan kita. Berarti kalau orang Islam jauh dari Quran, berarti dia hidup nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nuntun berarti. Kira Quran itu. Lalu mana lagi kata ulama yang keempat, yang itu yang ketiga, yang keempat, wakas satu tasbih, banyak
banyakin baca tasbih. Subhanallah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah. Banyakin. Subhanallah 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 subhanallah. Banyakin itu aja. Gampang apa enggak itu? Gampang ngomongnya, ngerjain mah susah. Dicoba tanya tadi sehari kita baca subhanallah berapa dapat? Ya jangan dijawab, tanya aja mati, bohong apa enggak kita baca tadi. Gampang, cuman prakteknya kan yang sulit. Ini yang disebut untung-untungan orang cintai Allah. Saya meyakin orang kalau diberi suka, diberi taufik sama Allah, itu kebaikan gampang aja. Ya, jadi gampang. Kita untuk barometer kita dekat sama Allah itu mudah. Sedekat apa kita dengan Allah, maka sebanyak apa kita mengingat Allah. Berarti semakin orang banyak mengingat Allah, berarti dia itu semakin dekat kepada Allah. Dalam satu hari ini kita ibadah, banyakkan ibadahnya apa banyakkan nganggurnya nih waktu. Waktu kita nih ya 18 jam, 12 jam kita dari pagi ketemu sore ini, itu tadi siang itu banyakkan kita tasbihnya apa banyakkan ngarol ngidulnya. Ayo, banyakin baca tasbih. Tempat ingat satu ya, sholat jaga 5 waktu, sedekah, baca Quran, banyakin baca tasbih. Terserah tasbihnya model gimana, mau subhanallah, mau kau atau la ilaha illallah, terserah mau yang mana aja. Yang penting baca tasbih, zikir sama Allah. Mau semuanya diborong apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Gitu. Dapat nilai 100.000 tiap hari bisa. 1.000 tiap hari bisa. Mudah sih, subhanallah, 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 subhanallah. 1.000 tapi tiap hari dawamin. Bisa ambil mancing. Masya Allah, bisa. Itu memang pekerjaan yang mungkin mudah kalau kita memang ada mau yang kuat. Biasanya kemauan kuat itu yang mempermudah kita. Kalau kita mah pengen yang gede, maunya kuat tapi enggak artinya susah untuk melakukan. Maka berawal dari maunya kuat aja dulu. Ada niat yang kuat, ada niat yang tulus, ada niat yang ikhlas, ingin sekali-kali ya Allah aku bisa berbuat seperti itu. Kalau para pendahulu dulu salafus soleh, mereka berlomba-lomba memperbanyak baca zikir, ribuan, jutaan, bahkan tak terhitung, mulutnya sampai berbusa terus basah dengan zikir kepadamu. Masa saya sebagai umatnya nggak sanggup? Ayo, kalau ulama bisa 1 juta, paling nggak kita 1.000. Kalau nggak 1.000 ya 100. 100 nggak bisa juga, tuman banget kayaknya. 100, 100, 200, 300 sampai 1.000. Ya dawamin aja, dawamin. Niat dari sekarang, niat kuatin aja dulu niat. Niatnya pertama niat aja lu kuatin. Saya pengen bisa baca tasbih ya Allah sebanyak mungkin, gitu aja. Yang mudah-mudahan dengan niat yang kuat kita bisa mulajamah. Arti mulajamah itu estafet terus tiap hari 1.000. Sebab ini anjurannya kayak gitu. Ulama itu mengatakan seperti itu. Kalau kita pengen selamat dari siksa kubur, dawamkan yang ini. 5 waktu nggak tertinggal, sedekah semaksimal kita, semampu kita, banyakin baca Quran tiap hari, nggak usah banyak-banyak, saen aja sehari, saen. Kemudian jangan lupa juga banyakin baca tasbih. Itu ya. Kayaknya ini mudah semua ini kayaknya. Nggak ada yang sulit ini. Nggak ada yang sulit, coba ada. Ayo, yang mana yang sulit? Nggak ada. Tinggal tadi saya bilang, mulai dari sekarang detik ini kita ngaji, niat dalam hati yang kuat. Ya Allah, saya pengen punya kekuatan, berikan saya kekuatan, saya ingin punya kekuatan ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu. Sholat 5 waktu, baca Quran, baca tasbih, dan lain sebagainya. Nah, yang 4 itu dawamin. Lalu yang 4 ini jauhin dalam hidup. Nah, ini yang jadi bikin kita berat siksa dalam kubur nih. Wa arbatun yastanibu arba'ah. Tinggalkan yang 4. Mana? Yang 4 perkara juga harus kita jauhkan. Sebab yang 4 tadi yang kita harus dawamin, sholat 5 waktu,
sedekah, baca Quran, banyakin baca tasbih, faina adil asya tudil kubra. Sebab 4 ini doang masalah yang bisa nerangin kuburan kita yang gelap gulita. Ini dia lampu neonnya. Ini lampu neonnya. Allah. Terus bahkan bahkan ini yang memperluas kuburan kita yang tadinya sempit jadi lega. Yang tadinya sempit jadi lega. Raudhah min riyadil jannah. Ini dia kuncinya. Tiketnya ini 4. Kalau pengen tuh jadi taman surga, tiketnya ini yang 4. Wa amal arba'atul lati yazdanibuha. Adapun yang 4 lagi jauhkan. Sebab yang 4 ini dia. 1 gelap tambah gelap. Yang kedua udah sempit tambah sempit. Ini yang bikin kuburan, berarti sebaliknya. Dan juga yang mungkin tadi sempit tambah sempit ini yang mungkin bumi itu bergerak. Ya. Mana? 1 palkidbu, bohong. Nah, dusta nih, kebanyakan kita pada dusta. Datang jam 8, wah, pengen datang jam 8, datang jam 11. Awas, anggapan kita mah biasa aja itu ya. Udah biasa tapi dosa itu. Itu yang bikin kuburan tambah sempit. Nah, terserah dah tuh. Ntar mau tambah sempit atau tambah lega. Nih kalau tukang bohong tambah sempit. Bohong aja, bohong apaan aja nih mah. Wal khianat, janji nggak ditepati. Khianat bukan. Khianat, ini tambah sempit. Ini yang bikin sempit kuburan. Bikin makin sempit, udah sempit makin sempit. Terus mana lagi? Wan namimah, ngadu domba. Biasa ngadu domba nih orang ya, bukannya bikin baik malah bikin tambah kacau. Harusnya mah kita sulhu. Kita di tengah-tengah, saudara pada ribut 2, kita di tengah-tengah. Biar pada baik gimana? Dua-duanya baik-baikin. Kita ke si A sama si C berantem, si B jadi penengah. Harusnya mah ngomongnya baik-baik. Si A sanjung, kata si B, lu orangnya begini. Biar dia baik. Kita ngomong lagi si C ngomong, kita walaupun doang tapi buat sulhu mah nggak masalah. Ini mah orang kagak ada masalah jadi tambah masalah. Diadu domba, tukang ngadu domba itu kuburannya makin sempit. Awas, udah sempit makin sempit. Udah gelap makin gelap. Terus mana lagi? 2 aja tuh. 3 bohong, khianat, namimah, dan yang keempat baul, kencing ngasal. Ada orang kencing ngasal. Banyak. Oh, kencing itu harus ikut aturan Nabi, kencing diri, tangan. Kita anggap kencing diri itu biasa aja. Oke dah. Kalau dibahas dari ilmu penyakit, emang banyak penyakitnya kencing berdiri, bener nggak? Tapi yang paling bahaya tuh bukan itu. Entar di alam kuburnya kita makin sempit. Sebab kalau kencing sembarang itu yang bikin kita makin sempit kuburan. Ikutin cara Rasul kencing harus bagaimana. Ya simpelnya aja mah kencing, jangan madep kiblat. Kalau bukan di WC, kencing di mana? Di lapangan. Lagi mancing mau kencing, jangan madep kiblat terkencingnya. Nyari tempat kencing yang benar. Cebok. Kencing cebok. Ya kalau nggak cebok nggak masalah, temennya kalau mau sholat itu pakaian ganti. Ya yang kedua caranya ini kencing, walaupun masalah kencing rupanya ini pengaruhnya gede buat kita nanti di alam kubur. Ini yang jadi masalahnya gitu. Masalah beratnya itu ini jadi pengaruh di alam kubur kita. Kencing itu harus nongkrong, bukan nongkrong si duduk sebetulnya mah. Tapi bukannya duduk deprok begitu di WC, bukan. Tapi kayak nongkrong, jongkok bahasanya. Tapi pantat tetap ngetuk. Caranya begitu. Kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke depan. Gitu. Ya. Terus badan tunggukin dikit. Gitu caranya. Bermasalah itu kita kalau kencing kagak begini. Oh iya. Tundukin dikit. Nyisa kali ya, itu ya yang bikin Ya, emang harus begini caranya. Ini jingkeh, kaki kiri jingkeh buat ngeganjel pantat. Kaki kanan tegak, badan dudukin begitu. Itu cara yang benar begitu. Sebab kalau kita kencing kagak begini, kebanyakan akan timbul keraguan. Nanti masih ada sisa keluar, kita sangka gak keluar, padahal keluar. Ntar aja lagi sholat, kencing kagak ya barusan. Itu yang jadi bahaya, timbul ragu, was-was, setan datang, udah kacau balau sholatnya, sama aja di kagak sholat, hancur sholat ibadahnya. Udah, itu maka makin gelap kuburan, makin sempit kuburan.
Ya, udah gitu dehemin. Istibro disebutnya. Nah, dehemnya itu bukan kalau kata Kiai mah dehemnya jangan di tenggorokan, tapi dehemnya di perut. Caranya tarik napas tarik, dehemin di perut tapi ya. Dehemnya dehem perut. Supaya sisa itu terdorong. Itu makanya pada penyakit ginjal tuh gara-gara kencing pada sembarangan. Itu. Iya, itu berpengaruh itu ilmu kesehatan artinya dah, itu mah ilmu kesehatan. Kita mah mungkin itu mah yang ahlinya dah yang ngomong dokter. Ini mah kita lagi ngomongin siksa kubur, berarti kan pengaruhnya lebih parah itu. Ya, lebih parah. Wal baul, hati-hati kencing. Berarti kan ini luar biasa nasihatnya. Cuman begitu doang. Kalau pengen selamat dari gencetan kuburan, dari kuburan tambah sempit, hati-hati kencing. Berarti kencing itu luar biasa pengaruhnya. Sobo. Berarti ada apa-apanya itu yang namanya kencing. Was, hati. Ini yang suka pada ngayap jauh nih dari WC. Ya, yang ngayap jauh itu ngayap jauh ngapain aja tuh ngayap jauh, pergi nongkrong, cuma jam kencing bebe. Apalagi di hutan kencingnya, ya di rawa kencingnya, ya ada istilah permisi juga kali itu juga ya. Ya takut ada jin lewat sentil habis. Nah, kemudian wami maja'abihi dhammatul qabri. Masih ada lagi nih yang wajib kita imani. Bukan hanya masalah siksa kubur yang tadi-tadi juga. Lalu ada juga sebagian siksa kubur yang Rasulullah omongin. Nah ini wajib kita percaya. Kalau kemarin kan katanya amal kita dirubah begini-begini. Bener nggak? Kemudian kuburan seperti ini. Ada juga tentang ini ruang lingkup masih kuburan juga, cerita Rasulullah tentang kuburan juga. Mana wa mimma ja'abi, dan juga sebagian yang wajib kita imani dan wajib kita benarkan dan wajib kita yakinkan ada apa yang dibicarakan Rasulullah, dhammatul qabri, kuburan menyempit. Jadi tanah itu hidup, bergerak, ngegencet yang mati. Digencet, dhammatul qabri, bumi menggencet. Ini Rasul yang ngomong waya iltiqaul apataini, yaitu dua dinding bumi ini menyatu. Berarti dipeprek kita. Dipres kita. Dan ingat, ini masalah daripada dinding menjepit orang yang mati ini ala ba'din sebagian daripada manusia, sebab ada manusia-manusia juga yang aman dari gencetan tersebut. Dan perlu tahu, itu gencetan, kejadian menggencet bumi itu, mengepres orang yang meninggal, dipres itu wayakunu qabla sual, ini terjadi sebelum ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Jadi sebelum pertanyaan Munkar Nakir terjadi, itu bumi hidup dulu, dipres dulu nih orang yang mati. Dipres. Bayang coba kita dipres. Jangankan badan dipres, tangannya tangan gencet aja, gencet sama pintu. Gimana sih rasanya? Ya gencet sama lubang pintu. Jeritan maratan langit kita. Apalagi bumi gencet pala badan kita, diprek aja. Wahiyama, tapi perlu ingat, ini kejadian gencet bumi, ini semuanya terjadi. Jadi setiap kuburan yang ada itu ngegencet. Mau yang dimasukin kiai kek, yang mau dimasukin wali kek, yang mau dimasukin ulama. Jadi kuburan ulama, kuburan wali, kuburan kita yang pada bodoh, itu semuanya digencet. Hidup semua. Cuman ada perbedaan. Awas, gencetannya ini ada yang gencetan berupa kenikmatan, ada gencetan berupa siksa. Nah, maka walaupun ini kejadian secara umum, artinya semua kuburan terjadi seperti itu, dan itu semuanya bakal terjadi secara umum. Nah, namun perlu diingat, likuli mayitin, ini terjadi kepada seluruh mayit. Wa ilam yakun mukallaf, walaupun bukan mukallaf sekalipun, bayi yang mati. Orang yang nggak dosa aja kegencet, apalagi kita yang dosanya berlumuran, udah nggak kehitung segede apa dosa kita. Bayi yang mati aja digencet tetap.
walam yunji minhu, dan ingat itu nggak ada yang selamat dari gencetan tersebut. Ilal anbiya, ada kuburan yang nggak bisa menggencet. Satu, kuburan para nabi. Itu kuburan para nabi salah satunya. Jadi hanya sebagian. Kemudian wa iya fi akil mukmin to'inaim, dan perlu kita tahu gencetan bumi dommatul ardi itu terhadap mayit yang ada di dalamnya itu bagi orang mukmin yang soleh. Mukmin yang soleh tadi, mukmin yang dawam sholat 5 waktu, yang suka baca Quran, yang suka bersedekah, yang suka melazimkan tasbih, baca sholawat, itu naimun, gencetannya berupa nikmat. Pengen kita tanya nih, kira-kira gencetan bumi yang disebut nikmat itu gencetan kayak apa? Sedangkan yang kita tahu yang namanya digencet, dia pes, itu rasanya seperti apa? Tapi naimun, ini nikmat. Logika kita nggak baca berarti ya. Padommatu, nah di sini tafsirnya. Padommatul ardi dommatus sabkoh. Gencetan bumi terhadap orang-orang soleh itu gencetannya gencetan sabkoh, gencetan yang kasih sayang, gemulai. Seperti apa? Seperti gencetan dekapan seorang ibu, kadomil ummi liwaladihi, gencetan ibu terhadap anaknya. Didekap. Seperti itu entah rasanya, hangat dan menyenangkan dan membahagiakan. Ya, idza ja'alaha ba'dal ghaibah, setelah anaknya merantau jauh, ibunya merasa kangen, Idul Fitri takbiran dia pulang, disambut oleh ibunya, didekap, seerat-eratnya dekapan yang kencang, itu dekapan yang bahagia. Jadinya apa? Artinya walaupun orang mukmin, wali, kiai meninggal digencet tetap sama dengan orang kafir digencet juga. Cuman gencetannya gencetan sabkoh, kasih sayang yang lemah lembut. Itu gencetan bumi, gencetan kasih sayang. Wallahu alam seperti apa? Ya kita nggak tahu, emang seperti itu. Nah, itu kalau yang digencetnya mayitnya orang soleh, mukmin tapi soleh, bukannya si soleh. Wapi akil kafin wa mumin asin, bagaimana kalau untuk orang kafir dan orang mumin tapi tukang maksiat? Nah, nih model kita. Ayo, udah kebayang nih ya. Pokoknya yang sudah banyak udah kebayang nih. Gue di kuburan nih gimana digencetnya nih. Ikobun, itu siksa. Para hadirin, itu siksa. Bayangin kalau yang namanya udah ngomong siksa, itu enak apa enggak enak? Kalau tadi mau ngomong nikmat, itu udah pasti enak yang namanya nikmat. Ini mah kalau udah ngomong siksa, ada siksa yang enak. Enggak ada. Secak apa sekagak enak-enaknya siksa, kita gatel di belakang. Kaget tuh. Itu paling ringan itu siksa tuh. Kalau kita lagi nongkrong, siksa paling ringan tuh gatel di belakang, kita mau garuk kagak sampai. Itu paling, Masya Allah, itu paling ringan banget itu kayaknya kalau kita lagi hidup itu ya. Itu siksa namanya, mungkin boleh jadi. Pokoknya terserah itu, pokoknya itu mah contoh yang kagak enak. Pokoknya bukan masalah siksa ya, itu contoh yang kagak enak. Kita nongkrong ada gatel di belakang, kita garuk kagak sampai. Itu kagak enaknya aja begono. Ini mah di kuburan. Insyaallah digencet sama bumi. Kita mah kelingking digencet sama kegencet apa? Kegencet pintu aja kita memberasan, naudzubillah. Allah. Ajabun. Jadi kalau buat orang kafir dan orang mukmin yang maksiat, yang banyak dosa model kita, itu kuburan ngegencetnya itu ikobun, jadi siksa. Maka patadammuhuma al ardu dammata ikobin wa bugdin. Dah, berarti gencetan bumi dengan orang yang pada mati kafir dan orang mukmin walaupun mukmin tapi banyak dosa, mukmin maksiat, itu digencet oleh bumi, gencetan siksa. Memang udah diutur, memang udah disuruh sama Allah, dan itu juga merupakan bukdin, benci. Kenapa? Sebab ingat, bumi yang dipijak ini oleh kita ini, dia nggak ridho kalau diinjak dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kita gedeg sama orang, belum waktunya kita gebugin. Coba bayangin, pas udah waktunya kita pengen gebugin, rasanya kayak apa coba kita gebuginnya? Udah mati-matian kita, kagak mandang orang itu. Kayak gitu tuh bumi. Siksa berarti ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Udah, dawamin sholat 5 waktu. Itu aja modalnya. Tapi kita mau apa?
pengen nyari yang lebih-lebih, pengen jadi wali, susah, berat, udah, penting mah kita jadi mukmin, paling nggak taat, sholat 5 waktu, sedekah, baca Quran jangan ketinggal tiap hari, terserah waktunya mah itu mah kita walaupun ngomong-ngomong sibuk kita mah kan nggak ada waktu. Kita kalau ngomong sibuk, saya mah kalau ada orang, wah gue mau sibuk, saya mah spend tonjok atau mulutnya. Kalau ngomong sibuk, emang kapan kita kagak sibuknya? Kapan kita kagak sibuknya? Orang mukmin itu pensiunnya itu, kalau kita pensiun dari kerja itu nggak mau apa, gue mantan nungguin pensiun dia biar santai. Manusia mah nggak ada waktu buat santainya. Pensiun manusia, pensiunnya orang mukmin ya, bukan manusia. Pensiunnya orang mukmin itu mati. Jadi ibadah mah terus semaksimal kita kuat. Ini mantar aja dah, gue nungguin tua, nungguin santai, rehat, enak, ibadah banyakin, sholat banyakin. Pret, emang umur siapa yang ngatur? Jit. Umur siapa yang ngatur, enak banget kayaknya ngomongnya ya. Ngomong begitu kayaknya enak banget gitu kayaknya. Kayak udah request sama Allah. Umur kayak dia yang ngatur. Bener nggak? Ada satu keterangan hadis dari Sunan Ibnu Majah, umatku itu umur paling nggak 60 sampai 70. Jadi pensiunan orang mukmin itu, umat Rasul itu pensiunnya umur 60 sampai 70. Lewat 70 itu dikit. Orang yang umur 70, 71, 73 itu dikit. Maksudnya nggak banyak orang yang lewat sampai 70. Ya udah, sekarang tinggal ngitung aja umur berapa. Yang umur 70 masih hidup sekarang. Doa aja dah besok 71 masih lewat. Ya Rasulullah ngomong begitu hadisnya, umatku tuh umur paling biasanya itu 60 sampai 70, mentok udah. Lewat 70 itu langka, jarang yang sampai. Kehitung orangnya. Gak percaya? Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya, sekarang datang ke kuburan, cari baca cuma patok tanggal orang lain sama orang mati. Rata-rata nggak ada yang 70 ke atas. Kebanyakannya maksudnya, coba lihat patok orang mati kuburan. Mau kuburan mana aja datengin, kuburan umum dah. Coba tes kalau kita pengen tahu itu hadis benar apa bohong. Ya, ini patok punya patok yang masih baru apa yang udah lama apa yang utama banget, lihat tanggal lahirnya, kalkulator, bawa kalkulator. Coba dah. Mayoritas rata-rata segono. Berarti yang umur 50 tahun, 20 tahun lebaran lagi, 20 lebaran lagi. Itu juga kalau nggak ada copit bisa takbiran. Iya, 20 kali lebaran lagi. Insya Allah Tanah Abang mah kita belanjain itu selama 20 kali belanja di Tanah Abang, berarti itu mah 70, 60, 70, Masya Allah. Yang umur 50, kita mah bukannya pengen bikin orang puyeng, bukan. Justru ini kesempatan kapan lagi kita mau tobat. Justru kalau umat muslim itu diperpanjang umur, itu berarti Allah ngasih kesempatan buat kita tobat. Itu doang intinya mah. Jangan pengen atau gue mau nungguin pensiun atau nungguin tua. Ini mah orang hayal namanya yang begitu mah tadi. Kayak umur dia yang ngatur. Ya, takutnya jangan ngomong sekarang, besok nggak ada lagi, ribet aja lagi urusan. Ya, urusan masih banyak. Tuh, domatul qabri, kuburan ngegencet. Kalau orang mukmin gencetannya gencetan nikmat. Orang kafir ama mukmin dosanya banyak, itu gencetan adab dan gencetan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kita kalau ngegencet sambil ada rasa gedek, gimana coba? Ini kan lele kita mau peprek, dimatiin susah banget, gedek, kesel kita. Karena ada tuh yang di video YouTube ada tuh ya, yang telur jadi kita nggak bisa digeplak gitu. Ya bayangin coba kalau digencet dengan rasa benci, udah kagak senyum-senyum ya kita, udah muka udah cemberut banget kayaknya. Bayangin coba, gencetan senyum aja kita berasa sakitnya, apalagi gencetan gedeg. Wabukdin, kebencian. Fa inna tamziul lahmah, apa yang terjadi kalau umpama bumi sudah menggencet? Fa innaha, maka yang namanya gencetan tersebut tumzizul lahmah,
huma bi'admihima. Jadi antara tulang dengan daging si mayat tersebut dicampur, jadi di blender begitu. Brot. Jadi campur baur. Nah, dikombinasiin jadinya. Jadi kita nggak bisa beda di mana tulang, mana daging. Jadi di blender tulang badan kita. Lakinil kafir, tapi ada bedanya. Kok orang mukmin yang maksiat dengan orang kafir kok sama pada derajat berbeda? Oh enggak, lakinil kafir, tapi yang buat orang kafir termasuk orang yang mati nggak bawa iman, suul khotimah disebutnya, asyadda, itu lebih sadis minal mukmin asi, daripada mukmin orang yang maksiat. Tapi tetap orang mukmin masih di atas orang kafir, mulia tetap. Orang kafir mantar udah sejadi-jadinya, sekeras-kerasnya. Orang mukmin keras disiksanya, orang kafir sekeras-kerasnya, begitu. Ya tapi kan keras satu juga kayaknya berat banget, apalagi kerasnya dua, keras-keras gitu. Keras satu aja berasa banget, apalagi keras-keras. Ya udah, penting mah tadi ya, sholat 5 waktu jangan ketinggal. Kalau bisa mau usahain. Ibadah mah jangan pengen nungguin waktu senggang, jangan pengen dari waktu pensiun. Pensiunnya orang mukmin itu tadi mati, udah itu doang. Sebelum mati pantrangan dia berhenti santai buat ibadah, nggak ada judulnya kayak begitu. Rasulullah pun begitu. Pensiun orang mukmin itu, kita kan suka barat begitu. Nanti deh kalau masa tua deh pensiun pengennya begini, hidup pengennya udah santai, udah pengen megang tasbih aja, udah pengen megang sajadah aja, kan begitu. Itu orang hayal namanya. Orang berhayal kau megang tasbih man dari sekarang. Jangan ntar nungguin 50 tahun, 60 tahun baru pengen megang tasbih. Nih sekarang megang tasbih mah. Berarti orang kayak gitu mau orang oon namanya. Oon begitu mau udah. Ntar kumana kalau udah umur 50-60 tahun udah baru gue megang tasbih sama sajadah dah. Iya, dipegang doang orang setruk. Kagak bisa muter. Aduh, ribet aja. Udah itu mah jangan ngayal. Kalau mau megang tasbih sama sajadah nih dari sekarang. Dan sekarang kalau mau megang mana, banyakin baca Quran, tuh jangan lupa Quran banyakin, ya. Banyakin baca Quran. Oh. Terus baca tasbih, banyakin juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mulut enggak, di hati baca. La ilaha illallah. Dibaca enggak apa-apa. Kalau nyari ilmu mah jangan tanya, nyari ilmu mah pangkatnya sama sholat fardu, dia mah wajib. Itu justru jaga 5 waktu lah. Kalau sholat 5 waktu nggak pakai ilmu kan sama aja. Terus mana lagi? Jadi tulangnya itu sama daging dicampur, maka wala ya jalul qabrul kafir daikon alaih. Itu yang namanya kuburan orang kafir, orang yang mati nggak bawa iman, itu semakin hari kuburnya akan semakin ngecil semakin, masyaallah. Dan itu nggak habis. Terus aja begitu terus meprek langsung. Itu bahkan waktu rodo alainar bukratan wasyan, bukan hanya sampai di situ. Kuburan makin lama makin mengkecil, api neraka Allah siapkan malam, sore, pagi dan sore. Dipanggang aja terus pagi dan sore. Lumayan. Siksa kayak gitu, Masya Allah. Ya, tanah menggencet, api membakar pagi dan sore, bukratan wa asyian, pagi sore. Wa mimma jabi al-ba'su wal hasyru wal ba'su ayyal amwat wa ikhrajuhum min kuburihim. Itu salah satu ya wajibnya kita sam'iyat, mendengar berita dari Rasulullah. Seperti ini rupanya sifatan kuburan itu. Itu mungkin yang baru kita dengar, belum yang kita nggak dengar, yang belum kita dengar lagi masalahnya tambah banyak lagi. Nah itu aja mungkin apa tip-tip tadi, mudah-mudahan kita bisa ngelakuinnya ya. Ya artinya begini, ini ada problem dan tadi tip itu sebagai jalan keluarnya. Itu hebatnya Islam seperti itu. Ngasih ada masalah, Islam ngasih problem juga. Islam tuh mempermasalahkan siksa kubur seperti ini, dikasih juga obatnya kayak begini. Berarti itu mah nanti tergantung ente mau diminum apa enggak tuh obat. Ya kalau mau pasai ya terserah itu mah.
Yang penting mah tadi jangan ngayal, ntar gua mah udah pensiun, ntar gua mah kalau udah punya rumah 3, ntar gua mah kalau udah duit numpuk, ntar gua mah kalau udah begini baru udah megang tasbih. Ah, itu mah orang ngayal aja, itu mah jangan. Ya, tadi tip 5 waktu. Dan yang 4 juga jauhin tadi bohong. Ya jadi harus jujur orang mah. Yang kedua, jangan hianat, jangan namimah, ngadu domba, ngabar berita yang enggak bawa fitnah, jangan. Bikin orang ribut, jangan ya. Walaupun hoaknya masalah sepele juga, kan orang ada yang nerima, ada yang kagak. Takutnya yang baca yang kagak nerima. Aduh, bisa jadi sumpah antara sama kita. Kalau yang cuek-cuek aja mah ya kagak irauin kan, begitu. Ya kayak umpama orang ngabarin umpama di sono spot bagus umpama. Ya kan kalau buat yang baca di grup mah yang kagak ada yang mancing biasa aja ya kan. Lah kalau umpama bagi yang mancing, wah mantep nih, pas sampai sono. Jong, apa yang terjadi? Sialan lu. Aduh. Bener Ustaz ya. Itu kan bawa fitnah namanya, kayak jadi suasana itu jadi kurang sejuk jadinya. Wal baul terakhir kencing baik-baik. Itu aja udah pesennya. Kencing baik. Baik, itu aja. Jangan sembarangan kencing itu. Awas, sebab tadi kata ulama di sini fa inna amatal adzab qabri minhu, sebab kebanyakan kejadian siksa kubur itu penyebabnya salah satu kencing. Jadi orang yang kencing sembarangan, wah, udah stempel ini orang. Udah siap tuh kuburan menerkam. Bayangin coba tanah sempit, kan kuburan mah lega emangnya 1,5 meter, cuman kan nomor landak mah pas badan. Udah sempit, dimakin gencet, bayangin coba. Makanya kadang-kadang kan kalau kita gali kuburan tuh ada yang tulangnya acak-acakan, di mana tahu. Ada yang tulangnya ngumpul di tengah dipuser, itu yang habis digencet tuh begitu. Ya itu biasanya yang begitu tuh yang Masya Allah matinya jelek itu. Iya kalau kita lagi gali kuburan lama, tulang ada yang ngumpul kan di tengah tuh. Tulang kaki, tulang pala, tulang apa nggak bisa dipisahin, ngumpul semua di tengah, itu yang habis dipeprek itu pala sama kaki gerak gitu. Ya kalau ada yang tulangnya acak-acak di mana tahu adanya. Kaki di mana, pala di mana. Ada aja itu. Intinya mah itu aja udah. Masalahnya luar biasa, begitu dahsyatnya siksa dalam kubur, tapi alhamdulillah kita masih dikasih kelegahan. Tipnya supaya kita selamat dari itu semua, paling nggak ada keringanan lah. Mungkin kita optimis itu sampai di situ, merasa dosa banyak, paling nggak keringanan ada dari Allah. Ingat, keringanan dari Allah nggak apa beda dengan keringanan waktu di dunia. Ya kita mau waktu di dunia keringanan enak banget kan ya. Ada orang umpama punya kejahatan, kemudian dia maafin kita, itu kan sebuah keringanan, nikmat kayaknya kita, bener nggak? Nah, iya, kayak kita punya bini soleha, ya kan? Agak dikasih juga kayaknya diem-diem aja, enak nggak? Nikmat kayaknya, itu kan keringanan dari bini, namanya tanggung jawab, enak nggak? Nikmat, apalagi keringanan ntar pas dalam kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala, lebih nikmat. Gitu kan ada doanya, Allahumma in kana hada musian fatajawad an sayiatih. Ya Allah, kalau ini mayat memang ahli keburukan, ampuni keburukannya, hilangkan keburukannya. Wa in kana musinan, kalau emang ini orang yang baik yang dalam kubur ini ya Allah, maka pajid fi'sani, tambah-tambahlah kebaikannya. Begitu. Itu doanya kan kayak gitu. Allahumma in kana hadzal mayit muhsinan fatajawad an sayiatih wa in kana hadzal mayit muhsinan fajid fi ihsani, gitu. Nah, itu aja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil Kabul. Masih banyak ini belum, masih banyak. Tat mau nanya Tat. Tadi dikatakan yang sakit perut itu salah satu ciri orang yang